Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mendapatkan pertanyaan menarik dan akan menjadi bahasan kita kali ini gitu ya. Nah, pertanyaan seperti ini. Kenapa di kajian teori bagian materi seperti bentuk aljabar dan lain-lain gitu ya, materi matematika atau maupun materi yang lain tidak usah ada subbabnya pada penelitian kualitatif, sedangkan kuantitatif dan pengembangan ada? Apakah ini faktor permasalahan yang akan dikaji gitu ya? Oke, jadi ini pertanyaannya sangat bagus dan menunjukkan pemahaman kritis terhadap struktur metodologi penelitian. Mari kita bahas secara rinci. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Pertama, perbedaan tujuan kajian teori pada penelitian kualitatif, kuantitatif, atau pengembangan gitu ya. Nah, di sini penelitian kualitatif fokus utamanya itu adalah memahami makna, proses, atau fenomena secara mendalam dari sudut pandang subjek. Kajian teori di penelitian kualitatif ini tidak digunakan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk membangun pemahaman awal, memberikan konteks, dan menunjukkan penafsiran data. Oleh karena itu, bagian kajian teori tidak perlu terlalu teknis dan atau terstruktur dalam subbab materi yang spesifik, seperti misalnya bentuk aljabar, sifat-sifat aljabar gitu ya, bangun ruang, bangun datar. Karena apa sih? Sebenarnya fokusnya bukan pada hasil belajar yang spesifik seperti di kuantitatif atau pengembangan. Tidak mengukur penguasaan konsep tertentu, melainkan melihat bagaimana siswa memahami, mengalami, dan memaknai sesuatu. Kadang teori malah diendapkan dulu dalam ground teori atau fenomenologi, dan baru digunakan setelah data terkumpul. Nah, teori sebagai alat refleksi, bukan landasan awal yang mengikat. Penelitian kuantitatif dan pengembangan ini memiliki tujuan mengukur variabel, menguji hipotesis, atau mengembangkan produk. Kajian teori berperan untuk apa aja sih sebenarnya? Yang pertama adalah menjelaskan variabel-variabel yang diukur. Kedua, menyusun instrumen penelitian. Tiga, menentukan indikator pembelajaran. Empat, ya habis gitu ya. Jadi sebenarnya oleh karena itu harus ada subbab materi, misalnya bentuk aljabar, sifat-sifat aljabar, karena kita akan melihat kalau kuantitatif untuk nantinya hasil kelas eksperimen, kalau pengembangan itu nantinya bagaimana pengembangan yang udah dilakukan pada materi ini gitu maksudnya ya. Nah, karena penelitian ini ingin melihat pengaruh perlakuan terhadap penguasaan materi tertentu atau instrumen soal atau perlakuan modul atau media mengacu pada subtopik tertentu di ini gitu misalkan ya. Kedua, apakah karena faktor permasalahan? Ya, struktur kajian teori ini sangat tergantung pada rumusan atau jenis data yang dikumpulkan. Jika masalahnya kualitatif seperti bagaimana pemahaman siswa terhadap konsep aljabar, maka fokus teori pada teori pemahaman atau teori kognitivisme atau teori belajar matematika, bukan rincian pada materi bentuk aljabarnya. Jika masalahnya kuantitatif seperti apakah ada pengaruh penggunaan media X terhadap hasil belajar untuk aljabar, maka kajian teorinya harus menjabarkan bentuk aljabar secara rinci karena itu variabel yang akan diukur gitu ya. Nah, kesimpulannya apa gitu? Penelitian kualitatif teori ini digunakan untuk memberikan kerangka berpikir, bukan untuk mengukur, sehingga subbab-bab materinya seperti dalam silabus atau RPP tidak terlalu diperlukan. Sedangkan penelitian kuantitatif atau pengembangan memerlukan subbab materi karena materi itu bagian dari variabel yang diukur atau dikembangkan. Kalau kamu ingin aku bisa bantu buatkan contoh struktur kajian teori, silakan komen di bawah ini. Mari kita ramaikan dan semoga bisa memperbaiki penelitian kalian semua. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.